Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut lagi kita berbincang dengan CEO UMP. Setelah tadi kita tahu apa perjuangan ya dari awal kerja terus sampai mendiriin perusahaan, kerja di toko. Sekarang kita pengen tahu perjuangan membuat perusahaan itu seperti apa sih dari orang yang nggak mengenal bangku sekolah gitu ya. Tanda kutip nggak sekolah gitu. Gimana sih Pak perjuangan? Pasti yang sekolah aja berat gitu, apa yang nggak sekolah gitu? Gini ya, pertama sih saya yakin dengan apa yang saya kerjakan, sangat yakin sekali. Kalau perjuangannya sangat banyak sekali perjuangannya. Salah satunya saya pernah waktu pertama awal-awal UMP itu berdiri, saya itu kampaser plastik. Kampasing. Apa tuh? Kampasing ya. Ya, kampasing plastik gitu di motor. Di motor itu di belakang sampai apa ya, bahasa orang sini itu seudug-udug gitu. Saya sampai nggak kelihatan orangnya mana gitu. Seperti itu. Terus saya juga pernah jatuh di lubang galian kabel itu. Pokoknya sangat luar biasa. Saya pernah jatuh gara-gara saya bawaannya terlalu banyak. Terus si setang motor itu sendiri tidak bisa belok ya begitu. Pokoknya asli lah, mantep seperti itu. Itu pernah saya alami beberapa kali. Saya juga pernah mendorong motor mungkin jarak 1 km karena kehabisan bensin. Tapi banyak itu ya, barang itu saya lagi bawa barang banyak, terus tiba-tiba motor mati. Waduh, saya langsung tepak jidat waktu itu. Begitu. Terus saya dorong itu motor kurang lebih 1 km, saya nyari tukang bensin nggak ada, karena di perkotaan itu kan nggak ada tukang bensin eceran kan, adanya hanya di pom gitu. Waktu itu ada lagi cerita yang paling lucu, yaitu bisa lucu bisa sedih ya. Saya jatuh ke lubang galian kabel yang kedua kalinya itu gara-gara saya kaget di klakson. Saya lagi ngantuk bawa motor, terus saya kaget dilakson sama mobil yang begitu gede. Gimana sih klakson yang begitu gede sama ada trompetnya itu mobil? Saya langsung jatuh kaget karena tadinya lagi ngantuk begitu. Dan alhamdulillahnya saya tidak pernah terjadi kecelakaan, amit-amit ya. Saya tidak pernah terjadi kecelakaan yang sangat luar biasa gitu. Cuman ya kecelakaan ringan lah. Bahkan kalau diceritakan jadi apa ya? Jadi sedikit lucu, seperti saya jatuh ke lubang galian kabel itu 2 kali gitu. Salah satunya yang di klakson tadi itu begitu sih. Ada lagi waktu awal-awal itu kan saya merintis usaha ini, merintis UMP ini, ditipu orang juga. Ini real ya. Sampai saya saking semangatnya, saya percaya sama orang. Ada beberapa yang nggak mau bayar gitu istilahnya, tipu itu. Warungnya bangkrut, orangnya kabur gitu. Hal-hal seperti itu sering banget terjadi begitu. Itu salah satu ujian yang sangat menurut saya sangat besar gitu ketika itu, karena saya tidak begitu besar modal saya waktu itu. Ditipu sekian juta aja udah sangat kerasa sekali gitu. Jadi saya nganggap itu ujian yang sangat besar. Berarti Mas, itu kampasing itu belum punya toko sama sekali berarti ya? Ngambil barang dari orang? Iya, gitu? Begitu. Ngambil barang dari orang. Sebelum saya memiliki toko yang tetap waktu itu. Toko fisik ya? Toko fisik ya, begitu. Lanjutlah saya waktu itu tahun 2011 saya memiliki toko sendiri. Itu yang tadi dari awal saya udah ceritakan, saya kasih nama dari Plasindo atau UMP gitu. Di situ juga saya masih perjuangannya sangat luar biasa juga. Sehari cuma dapat, saya ingat betul, sehari dapat 5.000. 5.000. Itu udah punya keluarga apa belum? Saya udah punya anak 1 waktu itu. Nah, kalau 5.000 gimana kebaginya gitu? Belum bensin juga waktu kan? itu. Enggak, waktu itu udah setelah punya toko saya. Saya diam nungguin ada yang beli gitu kan. Alhamdulillah ada 1 orang yang beli, ibu-ibu waktu itu. Saya masih ingat sampai sekarang. Kalau dompetnya nggak hilang, itu duit 5.000 masih ada. Cuman dompetnya hilang, jadi duitnya saya langsung simpen waktu itu. Duit yang 5.000 itu langsung simpen. Tadinya tujuannya untuk jadi jimat gitu. biar jadi jimat, tapi malah hilang. Tapi alhamdulillah
apa ya, saking sulitnya saya kan memiliki toko itu dengan kepercaya dirian yang penuh. Saya bukan berarti saya memiliki toko, buka usaha bukan berarti memiliki modal yang sangat luar, terus bukan yang modal yang gede. Iya, seperti itu. Bukan seperti itu. Hanya tekad yang kuat, pengen punya usaha yang benar-benar real gitu, benar-benar nyata usahanya. Terus saya berjuang, bahkan istri saya itu sehari saya jatah awal sih sebenarnya 10.000 sehari. Udah awal punya, itu ya. Itu udah punya anak satu. Itu kalau saya makan apa ya, tempe sama kangkung udah. Tapi itu nikmat. Tapi emang saya beras itu keluar dari uang 10.000 itu. Pokoknya sehari cukup nggak cukup 10.000. Jadi itu untuk jatah apa ya? Untuk bukan jatah. Ini lebih ke uang makan lah. Uang makan. Tapi cuman waktu itu emang anak saya. Sekarang anak saya bukan apa, belum doyan jajan, masih kecil gitu. 10.000 meningkat 6 bulan yang lalu, 6 bulan baru saya 15.000 sehari setelah saya punya usaha. Kisahnya sungguh berkesan banget ya. Mungkin ketika emang kalau kisah itu begini dia, ketika dialami itu sangat pedih, tapi ketika diceritain emang bikin ketawa kayak gini gitu. Terus kan selagi Bapak merintis usaha nih ya, udah punya mobil terus hilang lagi, itu perasaan gimana Pak? Apa gimana gitu, ngaruh gak ke perusahaan? Itu setelah kesini iya. Sebenarnya ada yang lebih menyedihkan dari itu. Iya. Karena apa yang saya tadi ceritakan itu sebenarnya masih banyak kisah-kisah yang sangat yang sangat perih lah gitu, yang sangat prihatin, mungkin apa tuh namanya ya, prihatin atau memilukan ya. Ya seperti itu bisa jadi. Kalau pertanyaan tadi yang saya kehilangan mobil itu, saya mah biasa aja karena saya tidak merasa memiliki. Bahkan saya dalam hidup saya, prinsip saya apa ya, naruh harta itu bukan di sini, tapi naruh apa yang saya punya itu di kantong. Ketika dari kantong keluar ya udah begitu, biasa aja. Kalau nggak percaya tanyain aja istri saya. Sungguh luar biasa. Ya. Ternyata memang apa, harta itu hanya titipan dan kita harus ikhlas. Itu bener nggak ada beban ketika nggak ada beban. Bahkan ketika orang tua saya nangis ke saya karena mungkin ngerasa iba ke anak, karena mungkin ngerasa kasihan ke anak setelah jadi payahnya terus mobilnya hilang gitu. Kata saya bilangnya Umi waktu itu ke ibu saya, Umi nggak usah nangis, cuma biarin aja, bukan hak kita makanya hilang juga. Saya cuma bilang begitu dan tanya ke istri saya tidak merasa bersedih sama sekali. Ketika orang keluarga nengok ke saya kehilangan mobil, sama saya malah ditanya mau ngapain di sini, nengokin orang sakit gitu, nengokin orang sehat begitu. Takutnya mungkin karena saya takut down atau gimana, depresi. Tapi alhamdulillah enggak begitu. Saya ada satu pengalaman yang waktu itu mau buka toko itu, waktu saya mau buka toko di Jonggol itu sama anak saya yang paling gede, yaitu Anissa Sapadila yang sekarang lagi mondok di Cianjur. Waktu itu orang tua mau ngasih pinjaman modal. Kan dari situ awalnya saya bisa usaha. Waktu itu orang tua ngasih mau pinjaman modal. Saya dari Bantar Gebang ke sini ke Sukamakmur, saya hujan-hujanan. Pulang pun demikian. Itu bawa motor saya, motor pinjaman dari kakak saya. Iya. Itu pulang perginya kehujanan, pulangnya kehujanan. Aduh, saya juga jadi sedih ya. Jadi ke bawah lagi ya. Iya, jadi ke bawah lagi. Itu yang sangat ya, kalau menurut saya karena sangat sedih, mungkin karena saya bawa anak. Istri saya nggak ikut waktu itu. Saya ke rumah orang tua mau ngambil yang mau dikasih pinjaman itu, mau ambil duit itu untuk modal. Perginya kehujanan, pulangnya kehujanan. Sampai anak anak saya sakit karena kehujanan, karena ya masih kecil kan. Emang nggak nginep dulu gitu? Enggak, waktu itu emang saya ngejar waktu karena duitnya mau dipakai besok di Jonggol.
Jadi enggak. Memang tujuannya kita enggak nginep. Oh itu berarti saya proses ya Pak ya? Iya, itu proses itu. Awal gitu ya? Proses awal pas saya mau buka usaha atau membuka toko usaha mandiri Plasindo itu. Nah kalau boleh tahu itu usaha mandiri Plasindo itu pasti ada misteri apa, filosofinya gitu, apa tuh filosofi dari UMP usaha mandiri Plasindo? Ya. Kalau UMP itu kan kepanjangan dari usaha mandiri Plasindo. U-nya itu adalah usaha ya. Iya. Udah jelas mungkin karena itu adalah usaha. Mandiri itu ya kemandirian saya, mandiri gitu. Tidak apa ya, tidak buka usaha dengan modal yang sangat besar, tidak buka usaha dengan bantuan orang tua selain doa mungkin itu. Itulah saya bilang mandiri gitu. Kalau Plasindo sebenarnya itu adalah setahu saya ketika saya kerja di toko plastik, bukan customer ya, distributor. Nah, distributor itu menggunakan ujungnya itu Plasindo. Rata-rata seperti itu. Jadi saya mengikuti. Ya mudah-mudahan waktu itu kepikiran ya ketularan suksesnya gitu, seperti itu. Berarti jadi, emang ada doanya gitu, ya. Ketularan sukses. Jadi sekarang UMP juga jadi merek yang lumayan terkenal di daerah kita ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Begitu. Jadi kalau mempertanyakan apa tadi apanya tuh UMP-nya ya, gitu. UMP-nya atau mistisnya bukan mistis, historinya ya. Yaitu ceritanya ya UMP usaha mandiri Plasindo itu adalah kepanjangan dari usaha yang kerja keras, mandiri dengan kemandirian ya. Plasindo saya seperti yang tadi saya jelaskan bukan mengikuti ya, dengan kata Plasindo kan dekat dengan plastik itu, identik dengan plastik gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar kisah yang sangat menginspirasi kita semua. Dan ada lagi nggak Pak kisah-kisah yang bisa menginspirasi kita biar kita lebih semangat atau lebih kerja keras lagi gitu Pak dalam berkarir dan berusaha? Sangat banyak. Tapi kan waktu juga sudah sore. Nanti saja saya ceritakan karena saya juga ada acara lain. Terima kasih Pak. Silahkan untuk melanjutkan kegiatannya. Mohon maaf telah mengganggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung. Yuk komen di bawah untuk lanjut part 3 yang pasti semakin seru dan inspiratif.